لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka sahla la sahla illa ma ja'altahu sahla waj'al jami'a umurina sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bil khusus yang sama kita muliakan Shahibul Bait Bapak Widi Prasetyo beserta istri dan keluarga besarnya, Ketua Taklim Nurul Hikmah RT 10 Bapak Abdul Sabur serta para pengurus, Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih berkenan memberikan kita nikmat sehat walafiat, panjang umur serta kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat duduk bersama-sama di kediaman rumah Bapak Widi Prasetyo dalam rangka Walimatus Safar atas akan berangkatnya beliau ke tanah suci Mekah dan Madinah Munawwarah dalam rangka ibadah umroh. Harapan kita duduk, kita doa di sini, semoga perjalanan beliau dipermudah, digampangin, tidak ada hal-hal yang menyulitkan, dan diberikan kesehatan yang penuh. Di sana dapat melaksanakan umroh dengan baik dan pulang membawa umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibadah haji dan umroh itu disyariatkan sejak zaman Nabi Adam. Cuman dalam Islam ketika zaman Nabi Muhammad itu haji dan umroh disyariatkan, ada yang menyatakan di tahun ke-6, ada yang menyatakan di tahun ke-8, ada yang menyatakan di tahun ke-9.
Tapi yang paling umum bahwa haji dan umroh disyariatkan pada Islam, pada era Islam itu pada tahun ke-9 Hijriah. Tapi Nabi mengerjakan haji cuma 1 kali selama hidupnya, umrohnya 5 kali. Dan kalau kita lihat sunnah Nabi, maka ibadah umroh terlebih dahulu ketimbang ibadah haji. Makanya bapak-bapak yang belum berkesempatan haji karena daftar bukunya begitu panjang, misalnya boleh melakukan ibadah apa? Umroh dulu. Umroh murah, paling gak 15 juta ya. 15 juta udah sampai mana? Sampai ke Cengkareng balik lagi. Sekarang 31, 32 enakan dah. Yang 35 bagusan dikit ya, enakan. Makin mahal umroh itu ibadahnya lebih enak, dekat sama apa? Haram. Jadi turun dari hotel langsung nginjek pelataran Masjidil Haram kalau agak mahal. Nggak tahu ini Pak Widi. Nah, Baby, waduh, enak. Begitu turun udah apa? Pelataran Masjidil. Artinya ketika lagi azan kita nggak perlu tergesa-gesa. Kalau jauh kan susah itu. Begitu azan atau sebelum azan kita harus sudah datang ke masjid. Ibadah umroh ini adalah ibadah yang agak luar biasa. Pada dasarnya ibadah itu sama, Pak. Ya, Bu. Pada dasarnya ibadah itu sama. Tujuan ibadah diantaranya adalah meningkatkan pahala, memupuskan dosa atau menghapuskan apa? Dosa. Semua ibadah seperti itu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bahwa semua kebajikan atau ibadah itu akan dapat menghapuskan segala bentuk kejelekan yang ada pada diri kita. Pada dasarnya semua ibadah sama, menghapuskan kejelekan, menghapuskan dosa, meningkatkan pahala. Pun dengan haji dan umroh sama. Haji dan umroh salah satunya manfaatnya adalah menghapuskan dosa, meningkatkan apa? Pahala. Cuma kalau ibarat pil, kalau ibarat obat, haji dan umroh ini obatnya obat dokter. Obat apa? Obat dokter, dosanya rada tinggi. Bukan dokter apa? Obat bidan. Kalau obat bidan biasanya apa? Obatnya agak apa? Agak standar lah ya, generik biasanya. Rada susah. Sama waras rada apa? Agak lambat gitu ya. Bukan agak waras, cuma agak lambat. Ibadah haji ibarat pil, ibarat obat, dosisnya apa? Tinggi. Dosisnya sangat tinggi. Kalau kita ibadah sholat di rumah nih, di musola kek, di rumah kek, di masjid, masih di sini di tanah air, itu pahalanya 1. Kita sholat johor pahalanya 1. Tapi kalau di sono, di Masjidil Haram, itu 1 kali johor bandingannya dengan 100.000 johor di masjid kita. Makanya dosisnya apa? Tinggi. Jadi peleburan dosanya sangat luar biasa. Kalau di sini peleburan dosanya dikit, lambat banget. Kalau di sana sekali aja itu sama kita melakukan sholat 100.000.
100.000 kali zuhur. Bagaimana kita baca tasbih? Sama. Kita baca tasbih surah 1 kali subhanallahil azimi wa bihamdi, itu sama dengan 100.000 kali kita baca di sini. Kita baca tasbih 100.000, doer bang. Doer kita. Ya, tahlil. Kita baca tahlil. La ilaha illallah sekali, sama pahalanya di sini dengan 100.000 kali. Itu kalau di ujung harapan di kampung, kalau tahlilan kalau orang meninggal, tahlil 300 itu lama, hampir setengah jam. Dan berikut apa sama amanah Rasul dan lain sebagainya itu setengah jam. Itu cuma 300. Bagaimana kalau 100.000? Pokoknya apapun yang kita lakukan di sana itu akan diberikan pahala 100.000 kali dibanding di tanah air. Oleh karena itu dosa juga sama bang, hati-hati. Dosa juga sama. Makanya Abdullah bin Abbas dia nggak mau tinggal di haram. Dia harus keluar dari apa? Dikatakan haram nih ya, nih haram nih. Ini Abdullah bin Abbas nggak mau tinggal di sini. Dia maunya tinggal di luar. Bapak-bapak, seandainya dia melakukan dosa, ini dosanya nggak berlipat, harus dari sini sama. Pahala dan dosa dilipat gandakan. Makanya lam yarfus wa lam yafsuk di sono. Jangan macam-macam, kalau ngomong jangan apa? Jangan sembarangan, juga jangan berbuat dosa di sono, dan jangan bertengkar, kan gitu. Adabnya jadi tamu Tuhan itu jangan bertengkar, jangan ngomong sembarangan, jangan buat kalau itu dilakukan sama aja kita melakukan 100.000 kali kejahatan. Hati-hati banget. Jangan melihat pahalanya doang, ya. Pahala dilipat gandakan, dosa juga sama. Hati, ya. Makanya kalau semua banyakin sabar, banyakin bawa apa? Sabar, ingat, oh iya ingat. Jangan ngikutin hawa nafsu. Jadi orang yang umroh, orang yang haji itu kata Nabi, wa'dullah, tamunya Allah. Yang namanya tamu itu ada hak, ada kewajiban. Haknya ada 4. Yang pertama, wa inistaghfaru ghufira lahu. Itu hak dia tuh. Mesti dia dapatkan. Kalau dia minta ampun, maka akan dikasih apa? Ampun. Oleh karena itu di sono banyakin minta ampun. Dan ampunan hanya dosa-dosa yang berkaitan dengan Tuhan, bukan kaitan dengan apa? Makhluk, dengan manusia. Nyolong sendal pergi umroh gak bisa itu hilang dosa apa? Dosa nyolong sendal gak bisa. Makanya biasanya orang kalau mau haji mau umroh ada salam-salaman tuh, ada apa namanya sambutan. Bang, tolong maafin nih kalau saya salah kata, salah ucap. Sebelum berangkat biasanya begitu. Bapak, dosa sesama manusia nggak bisa begitu aja hilang, di sono nggak bisa. Makanya di sini waktu belum berangkat nih kayak kita ngadain apa? Acara walimatus safar, si empunya hajat keliling minta apa? Minta maaf aja bang, ya. Misalnya apa kita pernah dosanya boleh kita sebut, boleh kita enggak. Bila kita enggak sebut, misalnya kan kalau misalnya maafin saya, dan nanti ngomong, bukan ngomongin lo, jangan diungkapin, kita jalan hati, ya. Sambutan tadi, mohon maaf apabila kata-kata saya pernah menyinggung, baik disengaja maupun tidak. Sebab kesalahan sesama manusia tidak akan bisa hilang sekalipun Anda nangis minta ampun di samping Ka'bah. Nggak bisa bang, ya. Tetap minta ampunnya dia bang di sini.
Nanti kesalahan-kesalahan sama Tuhan tuh bisa dihapus. Kalau sama manusia mah Moses sama manusia nggak bisa itu. Ya, jadi dosa yang tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh Tuhan itu dosa sesama manusia. Itu campur tangan Allah ada di situ. Lalu minta maaf dulu sama yang punya apa? Yang kamu dohimin waktu di dunia gitu. Jadi waktullah yang pertama wa in istaghfaru, apabila dia minta ampun ghufira lahum, akan diberikan ampun. Wa in anfaqu, yang kedua apabila dia berinfak, nanti di sono banyakin infak lah, ngasih infak sama pengemis mungkin kagak ada ya. Itu kalau ada tukang cleaning service tuh yang tukang bersihin Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu kasih tuh, itu gajinya kecil itu. Yang tukang bersihin merebut Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu kecil gajinya, maka kasih gitu. Ya nggak usah banyak-banyak, seukuran aja. Ya seukuran kita mampunya berapa, kasih. Itu ketika kita 1000 akan dibalas 100 kali 100.000 kali, luar biasa. Banyak ini infak ke sana. Jadi wa in anfaqu, apabila kita berinfak ukhlifa alaihi, akan diganti. Makanya kalau di ujung harapan di kampung itu ada tradisi bang, ketika ada begini nih, ada acara walimatus safar, apakah itu haji atau umroh, tuh orang-orang yang hadir pada ngasih amplop, bahasanya kayak orang kondangan gitu. Ngasih amplop isinya mah nggak tahu dah, apa 100.000, apa 50.000, apa 20.000, dengan harapan nanti duit yang dibawa itu yang kita kasih kan dibawa tuh buat keperluan yang apa, yang haji atau itu pahalanya akan berlipat ganda. Itu kalau di kampung begitu. Kalau di sini mah nggak apa ya, ngapain biasa mah supaya apa? Oke lah kita belum sempat ke sono, tapi duit kita sudah apa? Duit kita sudah sampai duluan. Di sini ya kalau bisa dimulailah begitu. Oh segede bisa 50.000. Siapa tahu ntar duit kita ke bawah, infak di sono itu berlipat kita juga dapat. Berapa? Siapa tahu nanti duit kita doain kita. Nih saya duit si Ano. Ini orangnya belum datang, ya Allah supaya apa? Bisa ditarik kemari. Nanti mah kalau udah takdir, sebab namanya umroh itu, umroh haji itu takdir. Biar kita banyak banget, kalau nggak ada takdir susah. Duit saya banyak banget, tapi belum ada takdir. Duit saya bakulan bang. Apa dibakul itu? Tapi belum apa? Belum bisa, karena belum ada takdir. Ini abang ini takdir nih. Kagak nyangka, nggak duga, nggak ngimpi ya. Ini nggak. Saya ngimpi dari dulu kagak dapat jatuh kalau jalan-jalan. Ini nggak ngimpi nih. Iya jadi takdir. Dia sendiri. Dari perusahaan dikocok. Oh. Dari perusahaan, dari kantornya udah. Oh begitu. Ya artinya kan apa? Iya takdir kan. Luar biasa. Makanya takdir itu saya minta Allah makub binabi majarot bihil maqadir, kan itu ada di doa umroh itu lagi, supaya takdir kita didekatkan apa yang kita minta, takdir kita didekatkan dengan apa yang kita minta. Nah, alhamdulillah Bapak Widi pada tahun ini 2024 ditakdirkan untuk menjalankan umroh. Maka pergunakan kesempatan itu dengan baik. Di sono pertama jangan males. Ya jangan apa? Di Mekah itu kalau umroh paling 4 hari kalau nggak salah. Ya, paling 4 hari. Di Madinah juga paling 3 hari. Ya, setelah itu perjalanan pulang paling 10 hari. Ada yang 9, ada yang 10. Maka manfaatkan itu kesempatan. Terutama sholat 5 waktu di masjid. Yang kedua banyakin umroh, paling umroh 1 kali dah. 1 kali, 1 hari 1 kali aja.
Jangan sampai 2 kali, takutnya besoknya sakit. Apalagi sekarang ini panas. Sebab yang namanya umroh itu atau haji itu perjalanannya untuk 1 kali ibadah kurang lebih itu berapa kilo ya kita harus jalan. Tawaf, kalau tawaf itu hampir 3 kilo. Iya kalau di total hampir 6 kilo ya kalau agak jauh. Kalau jarak Ka'bah dengan kita 3 meter itu kurang lebih 6 kilo kita jalan. Makin jauh makin panjang. Makanya jangan terlalu jauh dari apa? Dari Ka'bah itu bangunan 3 meter dah. Terlalu dekat juga jangan. Ya 3 meter dah atau 4 meter. Itu kurang lebih kalau kita putar 7 kali putaran itu 6 sampai 7 kilo. Itu jalan bang, bukan lari, bukan naik motor, jalan kaki. Ayo gitu. Boleh nggak ngasos? Boleh. Misalnya 3 putaran ini kita capek banget, boleh tuh ngasos dulu nggak apa-apa. Sebab terus menerusnya tawaf itu hanya sunnah, bukan wajib. Seandainya terus menerus tawaf itu wajib, maka repot juga. Bagaimana bagi yang tua, bagaimana bagi yang penyakitan, bagaimana dan seterusnya. Jadi boleh misalnya 2 putaran ngasos dulu. Jangan lupa ya, jangan lupa kita ingetin tuh kita baru 2 putaran. Takutnya lupa lagi. Ya begitu dapat 2 putaran nambahin lagi, lupa 5 putaran lagi. Baru apa? 4 putaran lagi. Berarti kan 6 masih kurang satu putaran. Jadi itu betul-betul ibadah yang fisik kita harus kuat. Itu baru tawafnya aja. 1 kali kita mau umroh berarti 6 kilo udah tawafnya aja. Belum sa'i. Sa'i Sofa Marwah itu kan jaraknya 400 meter. Berarti kalau 7 kali balik 4 kali 7 28 berarti 3 kilo. Sama tadi 6 kilo berarti 9 kilo. Terus setelah itu dari saya terus ke tempat motong rambut ya 10 kilo. Jadi 10 kilo 1 kali kita melaksanakan ibadah umroh. Setelah itu kita balik lagi ke tempat tadi, tempat capak pertama. Mulai lagi start, boleh kalau kuat. Gak apa-apa. Kalau kuat kan. Besok umroh lagi. Kalau 4 hari ya usahakan 4 hari dapat. Tapi biasanya yang saya tanya dari 4 hari di sana paling dapatnya 3. Pokoknya capek katanya gitu. Ya. Tapi usahakan kalau memang 4 hari, usahakan umroh dapat 4 kali. Jadi banyakin apa? Banyakin umroh. Kalau memang orangnya lega sih emang enak ya. Bisa jadi kita 1 hari itu 2 kali di umroh. Tapi kalau sekarang nggak bisa, karena panas, banyak orang, bukan kayak zaman dulu. Umroh sekarang kayak haji, tetap aja bang, tetap aja bujubel. Nah, yang enak itu kalau lagi orang pada pulang ibadah haji, ya kita masuk tuh, itu kosong tuh, rada kosong. Jadi orang selesai ibadah haji baru kita apa? Masuk. Kan kalau jam-jam sekarang atau hari-hari sekarang sama aja. Haji mau umroh sama aja, padatnya luar biasa. Oleh karena itu yang paling penting itu jaga nih, hatinya dibersihkan. Jangan merasa kita kuat. Pokoknya pasrahin aja sama apa? Tuhan. Yang udah-udah yang saya tanya, yang di sini sakit-sakitan karena mungkin tawakalnya penuh pada Allah, dikasih kekuatan, pada sehat besok. Nah orang-orang yang gagal mungkin tawakalnya kurang karena merasa kan gitu. Kan orang biasanya kalau dia mampu punya kekuatan itu tawakalnya rada apa? Rada kurang. Ya emang segitu. Nah besok pada sakit. Yang udah saya lihat ini pada haji, yang pada umroh, yang gagal di sini karena tawakalnya kurang kepada Allah sehingga banyak menemukan kesulitan di tanah suci sana. Tetapi yang tawakalnya penuh karena memang dia udah sakit di sininya, badannya lemah, tawakalnya penuh, diberikan kekuatan. Dia sudah segar bugar. Tuh Mang Muri umurnya 8, kurang lebih 80.
Di sini jelek kelas wah jelek lah, jalan lagi ke payah. Tapi di sana paling sehat. Karena apa? Mungkin tadi tawakalnya rada kuat. Makanya hatinya bersihkan, tawakalnya banyakin. Jangan ngandelin apa? Jangan ngandelin kita punya kemampuan. Lepaskan kemampuan kita, maka gantungkan kemampuan kita kepada kemampuan. Ini abrohu min hauli wa quwati ila haulika wa quwatika la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya bebaskan kemampuan saya bebaskan kekuatan saya menyatu kepada kekuatan Allah. Itu tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah, begitu kan? Inni abro'u min hauli wa quwati ila haulika wa quwatika la haula wala quwata illa billah. Jadi jadi tamu Allah di sono yang pertama adabnya jaga, lam yarfus, jangan rofas, jangan berkata-kata yang jelek, walam yafsuk, jangan buat maksiat, jangan juga berselisih, idal, bertengkar mulu kerjaan di sana, jangan. Ya masalah tadi bawa lagi masalah pilkada sono. Jangan. Benar yang menang siapa kek? Ridwan Kamil kek, siapa kek? Rano Karno, jangan bawa sono. Ya, tuh bertengkar mulu gara-gara gituan, tuh gara-gara bola lagi bertengkar lagi. Jangan. Nah kalau kita punya adab jadi seorang tamu, maka tuan rumah akan menghormati. Kalau kita nggak punya adab sebagai seorang tamu, maka bisa jadi bukannya kita mendapatkan fasilitas yang enak, mungkin diusir sama tuan rumah. Artinya apa? Pulang dari sono bukan membawa haji atau umroh yang makbulah, tetapi membawa atau pulang dari sana mendapatkan haji yang marduda atau umroh yang marduda, begitu. Jadi kita punya adab, jaga ya. Banyakin doa, banyakin istighfar, banyakin doa. Kalau ada kita punya dua lebih, infak sama betul tadi yang tukang bersihin masjid itu paling penting. Sebab kalau kita infak di sono luar biasa, pahalanya akan dilipat gandakan. Sebab gini, ketuhanan yang Maha Esa, kita beribadah kepada Allah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kepada beribadah kepada Allah, jangan pernah meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Kita sujud, kita tahajud, tapi banyak orang di samping kiri kita pada apa? Itu nggak boleh. Jadi hanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi kemanusiaan yang adil dan beradabnya kita nggak apa. Orang banyak sholat, banyak banyak zikir, banyak puasa, tapi tidak pernah mementingkan orang. Wallah fi aunil abdi, demi Allah akan selalu menolong hamba. Maka al-abdu fi auni akhihi, kalau seseorang itu masih mau menolong saudaranya atau orang. Jadi pertolongan Allah sangat dekat bagi orang-orang yang mau menolong orang lain. Pertolongan Allah akan jauh bagi orang-orang yang tidak mau menolong orang lain. Dalam itu infak maka sangat penting di sono. Dalam bentuk apa? Kita menolong kepada orang lain, berbagi kepada sesama. Itu aja barangkali ya. Yang penting di sono menjaga adab. Yang kedua banyakin doa. Yang ketiga banyakin istighfar. Doa ini kita ibarat di sini. Warga RT berapa? 10. Warga taklim Nurul Hikmah, ya Allah supaya pada berangkat kemari seperti saya. Begitu. Masalah duit, masalah apa itu tergampang. Kalau Tuhan yang berkehendak gampang caranya. Ya siapa tahu lagi gawe buat dapat apa? Dapat emas. Itu sekilo bisa berangkat. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan ini Wahibul Bait, Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berikan taufik hidayah sehingga beliau berangkat ke Mekah melaksanakan haji dan umroh
jarak ke makam Rasulullah akan diberikan kemudahan dan pulang membawa umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.